Shalom semua. Shalom. Mari kita sapa-sapa yang ada di Zoom. Shalom. Shalom. Mari kita sapa yang ada di Zoom. Shalom juga Ibu Maria. Ibu Maria sudah hadir ya? Ya, shalom. Oke, shalom. Ya, biarlah hari ini kita mau menikmati beberapa waktu ke depan bersama Tuhan. Kita siapkan waktu kita ya, kita mau fokus hanya untuk Tuhan kita. Mungkin ada handphone, silahkan untuk di silent. Ya, bersyukur kita hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Mungkin ada yang udah lama ya, nggak kelihatan ya. Selamat bergabung kembali, kangen banget ini ya. Udah lama nggak datang. Tante Madeline juga ya baru datang. Thank you. Ya, syukur kepada Tuhan hari ini dimanapun kita di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Sungguh adalah berkat Tuhan jika kita diizinkan untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan salam ke kanan dan ke kiri sambil kita bersyukur kepada Dia. Kita mau datang ke hadirat-Nya dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Katakan kenan dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Bersama-sama ulang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Ya, yang mau duduk silahkan untuk duduk, yang kuat berdiri silahkan. Mari kita mulai persekutuan doa kita pada siang hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Syukur kehadirat-Mu Tuhan atas hari ini. Dari tadi pagi kami bangun sampai siang hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu hadir di dalam hati kami. Juga siang hari ini kami Kau kumpulkan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami yang menerima panggilan, undangan-Mu untuk hadir dan mendengarkan, mengalami Engkau di tempat ini, maupun di tempat kami masing-masing yang berada di Zoom. Terima kasih Tuhan atas hari ini.
Kami rindu hari ini mengalami Engkau. Kami rindu hari ini Engkau menyapa setiap kami. Kami rindu Tuhan, hati kami Kau penuhi dengan sukacita. Ini kami Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan membawa setiap hati kami. Mungkin ada hal-hal di dalam hati kami yang hanya Engkau yang tahu Tuhan. Tapi biarlah kami mau simpan di dalam hati dan kami mau membuka hati kami sehingga Engkau yang akan menyirami hati kami. Engkau yang mengerti setiap persoalan kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang hari ini menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami menyerahkan persekutuan doa hari ini ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus penuhi kami, bimbing kami sehingga hari ini kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Biarlah segala hormat dan syukur kami mau naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ada seorang penolong yang begitu setia kepada setiap kita. Jika manusia yang menolong itu mungkin ada alasan, ada pamrihnya, dan yang pasti itu ada batasnya. Tetapi itu manusia. Kalau kita menolong 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau terus-terusan mungkin kita ngomel-ngomel ya. Dia bilang stop, cukup pertolongannya, cukup. Ini yang terakhir ya. Lain kali minta tolong sama orang lain, sudah cukup. Itu manusia. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita selalu setia menolong setiap kita. Mari kita jangan take it for granted. Siang hari ini kita mau ambil kesempatan untuk mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Mungkin pertolongan yang Dia berikan kepada kita tidak seperti yang kita harapkan, caranya berbeda gitu. Kita maunya cara ini, tapi Tuhan punya cara lain. Tapi satu yang pasti, cara Tuhan itu ajaib bagi setiap kita. Dan Dia tidak pernah gagal menolong kita. Mari kita puji Dia, kita bersyukur kepadanya. Dialah penolong kita yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita bawa hati kita katakan, Engkaulah Tuhan penolong yang selalu setia bagi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
boleh dengan perkataan, boleh dengan nyanyian, kita katakan kepada Tuhan, kita bersama-sama katakan betapa baiknya Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau penolongku yang Engkau setia. sungguh baik. Aku bersyukur Engkau Allah yang selalu Tuhan. hadir di Aku dalam selalu hidup bersyukur. kami. Aku Engkau mempunyai Allah Tuhan yang begitu menggandeng baik. tangan kami. Tuhan yang begitu Engkau Allah yang mengasihiku. selalu Tuhan yang setia selalu menolongku. mendampingi kami Tuhan yang memenuhi walau setiap jalan apapun yang keperluanku. sedang kami Terima alami. kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih kasih-Mu Tuhan. yang begitu Kami ada dalam. sampai hari ini Kau tidak Tuhan. pernah Itu berhenti semua karena mengasihi kasih kami. kemurahan. Hari demi hari Thank kasih-Mu you, Lord yang baru Jesus. Thank selalu you. Kau limpahkan Thank bagi you, kami. Tuhan Yesus Ketika Kristus. kami mengalami Engkaulah kesulitan, segalanya Engkau bagiku, hadir Tuhan dan Engkaulah menggandeng kami kekuatanku. keluar dari Engkaulah permasalahan gunung batu kami. dan Ketika kami keselamatanku, dalam Tuhan. kesedihan, Engkaulah Engkau Allah gembalaku yang yang menghibur baik. kami. Engkau Terima penolong kasih kami Tuhan, satu-satunya terima kasih. Tuhan yang Untuk damai tidak pernah sukacita yang kapok Engkau untuk berikan menolong Tuhan. kami. Terima Engkau kasih. selalu ada. Untuk Roh Engkau Kudus yang hadir dan selalu selalu menemani memberikan kami, yang terbaik bagi Terima kami. kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Terima sungguh kasih. tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, kita percaya Tuhan Allah kita setia. Ketika Dia menyertai setiap jalan-jalan kita nggak usah takut lagi. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Maka ada perkara kecil, perkara besar, kita nggak usah takut lagi. Mari kita puji Dia, kita mau katakan betapa Dia baik bagi kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Kita ulang sekali lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya Tuhan segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Sungguh Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Amin. Mari saat ini kita mau terus memuji Dia. Kita mau mengundang arah Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Penuhi tempat kita masing-masing dengan curahan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Roh Kudus
tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Lia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah untuk kita semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kami Allah Roh Kudus yang selalu menolong kami, memimpin kami, mengingatkan kami, menuntun setiap langkah kami. Ya Allah Roh Kudus, pegang tangan kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau, ya Allah Roh Kudus. Hadirlah bersama-sama dengan kami saat ini. Penuhi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepadamu,
Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
Aku mengasihimu apa adanya Engkau. Aku sungguh mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku tidak memandang engkau siapakah engkau, tapi aku memandang sebagai engkau adalah anakku, anak yang kukasihi dengan sepenuh hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Untuk penguatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau buka mata hati kami. Kami mau buka mata telinga kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Maria Cimewa. Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang mau diubahkan. Tuhan Yesus, berkatilah urapi Ibu Maria yang akan membawakan firman-Mu. Pakai dia sebebas-bebasnya Tuhan. Nyatakan Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua yang siang hari ini datang untuk bersekutu dengan-Mu. Tuhan, ini acara-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Maria. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom yang ada di onsite ya di Singapura, yang ada di Zoom. Shalom. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dengan Anda apa yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Nah, sambil menunggu share screen-nya tampil, perkenalkan nama saya adalah itu ya, sudah tampil ya, sudah kelihatan semua? Terlihat? Yang di onsite juga terlihat? Ya, oke, boleh acungkan jempolnya kalau terlihat dengan jelas. Yang di onsite ya, supaya saya dari sini kelihatan. Baik, nama saya Maria Regina Ciumena. Saya ada di Kuskupan Agung Jakarta ya. Saat ini saya ada di Jakarta. Kita bertemu secara online, secara virtual ya. Saya senang sekali boleh kembali bertemu dengan teman-teman di Singapura terutama, dan Anda, saya lihat yang di Zoom juga ada yang di Singapura. Bu Dede ini kayaknya orang Singapura ya, udah lama nggak ketemu ya, pandemi 3 tahun lebih ya, 3 tahun, jadi kita sudah lama tidak bersua, namun kemajuan teknologi membawa kita tetap bisa bertatap muka ya. Nah, siang hari ini saya senang sekali bisa melayani teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Saya di Kuskupan Agung Jakarta, saya aktif pelayanan di BPK PKKKJ, yaitu Badan Pelayanan Kuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta. Di sana saya ada saya sebagai koordinator bidang pengembangan dan pembinaan tim persekutuan doa. Nah, di dalam bidang saya ada 4 subbidang, yaitu yang pertama adalah pembinaan tim tentunya. Terus yang kedua itu doa syafaat profetik. Terus kemudian yang ketiga komunitas basis, dan yang terakhir itu research and development. Nah, sehari-hari saya juga sebagai pewarta dan pengajar dan juga mendampingi PD Orang Muda Santo Stefanus Paroki Kristoforus. Walaupun udah nggak muda lagi, tapi masih mendampingi PD Orang Muda ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang terkasih, boleh panggil saya Maria, ya, boleh panggil saya Maria. Nah, siang hari ini kita akan berbicara itu mengenai kesetiaan, faithfulness,
yang merupakan iman yang kekal. Jadi faithfulness, the everlasting faith, ya. Faithfulness berbicara mengenai kesetiaan. Everlasting faith berbicara mengenai iman yang kekal atau iman yang abadi. Mari kita lihat slide yang saya sudah tampilkan ya. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, faithfulness itu artinya kesetiaan. Kesetiaan itu berbicara mengenai keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Sedangkan the everlasting faith itu artinya iman yang kekal atau iman yang abadi. Sehingga kalau digabungkan, faithfulness, the everlasting faith, mau berbicara mengenai kesetiaan dan ketaatan yang membuahkan iman yang kekal atau iman yang abadi. Sehingga supaya iman itu abadi itu artinya ada untuk selama-lamanya ya. Tidak tergantikan, tidak berubah, tidak pindah ke lain hati istilahnya gitu ya. Nah itu harus punya kesetiaan dan ketaatan. Nah salah satu tokoh di dalam perjanjian lama yang setia, salah satu tokoh yang setia dan begitu taat, siang hari ini saya mau berbicara kepada Anda mengenai tokoh itu yang bernama Abraham. Ya, siapa itu Abraham? Abraham adalah anak dari Terah. Jadi bapak Abraham namanya Terah, keturunan ke-10 dari Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh punya 3 anak. Kalau Anda baca perjanjian lama, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, nah Nabi Nuh ini adalah turunan dari Sem. Ya, nah sedangkan Abraham itu adalah keturunan dari Sem atau anaknya Nabi Nuh yang bernama Sem. Jadi kalau digarisin itu Nuh, Sem, Abraham ya. Nah dia berasal dari Ur Kasdim. Saudara kandungnya ada 3 yaitu Nahor dan Haran. Nah kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama tahu yang ada Sodom dan Gomora terus menjadi tiang garam istrinya Lot. Nah itu adalah ponakan dari si Abraham ini. Lot itu adalah anaknya Haran, saudara kandung dari Abraham ya. Nah keluarga Abraham, keluarga kandung, keluarga inti ya. Abraham punya 3 orang istri yang kita tahu menurut kitab suci. Istri yang pertama itu adalah Sarah yang kemudian punya anak Ishak di umur 91 tahun. Terus istrinya yang kedua itu adalah Hagar. Hagar ini adalah gundik daripada Sarah. Mengapa demikian? Karena sudah dalam menantikan janji Tuhan bahwa mereka akan mempunyai keturunan, si Sarah ini udah gak sabar ya. Karena dia sudah masuk menopause dan dia sudah masuk usia tua, sehingga akhirnya dia kasih Hagar. Hagar itu adalah dayang-dayangnya Sarah ke Abraham untuk diperistri, ya supaya Abraham punya keturunan. Maka istri yang kedua itu adalah Hagar, dan dia punya anak dari Hagar, yaitu namanya Ismail. Ya. Nah terus kemudian setelah Sarah, Hagar kan akhirnya diusir, setelah punya anak Ismail, terus kemudian gak lama kemudian akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Sarah menjadi iri ya, menjadi iri dan menjadi worry ya, khawatir kalau nanti Abraham ini terlalu sayang kepada Ismail. Sehingga akhirnya Sarah meminta supaya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Sehingga Abraham melakukan itu sehingga akhirnya Hagar dan Ismail diusir ya. Nah, kemudian meninggallah Sarah. Ketika Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dan punya istri yang ketiga bernama Ketura. Nah, dari Ketura, Abraham punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang anak ya. Sehingga di sini ini adalah keluarga Abraham. Abraham punya 7, 8 orang anak ya, dari 3 orang istri. Nama aslinya dulu adalah Abram sebelum dia menjadi Abraham pada usia 99 tahun ketika menerima perjanjian dengan Allah. Nah, itu Anda bisa ketemu ayatnya di Kejadian 17 ayat 5. Nah, kita lihat Abraham ya. Abraham ini adalah awalnya itu seorang yang biasa. Dia adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh ya. Tentunya Nabi Nuh nenek moyang Abraham yang sangat terkenal dengan bahterahnya ya. Nah, apa yang terjadi suatu hari
Abraham mengikat perjanjian dengan Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Yang pertama, di dalam kisah Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan 16, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita lihat Abraham orang yang biasa saja. Dia orang yang sederhana. Bukan juga orang saudagar kaya dan lain-lain. Bukan seorang raja ya, ataupun pejabat ya. Dia orang rakyat biasa ya. Tapi hari itu dia berjumpa dengan malaikat Tuhan yang mengatakan kepada dia bahwa dia akan pergi dari rumah bapaknya. Dia berjumpa dengan pergi dari rumah bapak, maksudnya dari tempat di mana dia tinggal saat itu ke suatu tempat di mana dia akan dijadikan bapa segala bangsa, bapa yang dari bangsa yang besar, dan Allah akan memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Nah, kita lihat dalam hal ini ya, Abraham diutus pergi ke sebuah tempat, ya, ke tanah Kanaan. Namun apa yang terjadi? Kondisi saat itu tanah Kanaan itu bukan satu lahan yang kosong, bukan satu pulau baru yang baru dibuka dan kosong, tidak. Sudah ada penduduknya dan sudah ada pemerintahannya. Sehingga kenyataannya ketika Abraham mentaati apa yang Allah sampaikan kepada dia untuk pergi, ketika dia keluar dari negaranya dengan membawa keluarganya, membawa ternaknya, membawa harta yang dia punya, dia merantau sepanjang perjalanan pergi ke tempat terjanji, dan sampai di tempat yang terjanji, dia harus berhadapan dengan bangsa lain. Ya, sehingga bukan satu hal yang mudah buat Abraham untuk melakukan itu. Ya, semuanya ada tantangan bagi dia, dan seolah-olah kok Allah berjanji demikian, tapi kok kenyataan yang dihadapinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bukan satu negeri yang kosong, bukan satu negeri yang dia tinggal datang dan tempatin saja ya, tapi satu negeri yang sudah ada penduduknya, ada pemerintahannya, dan kalau mau menempati tempat itu, Abraham harus berjuang, ya, harus berjuang. Nah, di situ apalagi yang Tuhan katakan bahwa dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Dan apalagi kata Tuhan, lalu Abraham dibawa keluar oleh Tuhan, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ini yang kenyataan kedua. Kenyataan kedua adalah bahwa sampai pada usia itu ketika dia mengikat perjanjian dengan Allah, umur Abraham itu sudah 99 tahun ya. Ketika saat itu dia bukan lagi seorang yang muda ya. Dalam usia seorang pemuda yang gagah dalam usia yang muda, tidak. Dia sudah lanjut usia. Sehingga ketika dia mengikat perjanjian dengan Allah, itu namanya dari Abram diubah menjadi Abraham ya. Nah, dan saat itu pun Sarah istrinya sudah berusia 90 tahun. Sehingga kalau kita lihat di sini kenyataan dengan janji Tuhan ya, ini nggak match gitu ya. Kok Allah menjanjikan kalau kamu bisa hitung debu tanah, maka begitulah banyaknya keturunanmu. Kalau kamu bisa menghitung bintang di langit, maka begitulah banyaknya keturunanmu. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ya, menjadi bangsa yang besar, tapi satu anak aja belum punya. Sedangkan usianya udah lanjut ya. Nah, ini kenyataan yang kita lihat. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham nggak match gitu ya, nggak match. Kalau seandainya Abraham tidak punya iman, dia tidak punya ketaatan dan kesetiaan, hari itu dia akan pergi meninggalkan Allah yang seolah-olah bohong bagi dia. Dia akan bilang kepada Allah, gua nggak percaya lagi sama lo. Ya, apa yang lu bilang sama gua nggak ada buktinya, nggak ada nyatanya. Mana mungkin sekarang usia gue udah seperti ini, istri aku aja udah menopause gitu ya. Dijanjikan punya keturunan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Nah, terus kemudian menjanjikan pula aku menjadi bangsa yang besar, menduduki sebuah negeri.
Padahal tanah yang ditujukan kepadaku itu sudah ada penduduknya, sudah ada pemerintahnya. Sedangkan aku disuruh maju berperang untuk memperebutkan tanah orang, aku nggak punya pasukan. Aku hanya manusia biasa, orang biasa, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pemerintah, bukan seorang raja. Nah, kalau kira-kira Abraham mundur saat itu, ya, jadi nggak kira-kira dia bangsa yang besar? Jadi nggak Anda dan saya percaya kepada Tuhan dan kita adalah turunannya Abraham, ya kan? Bapak kita kan dibilang Bapak Abraham, ya. Nah, terus kemudian ada nggak cerita kitab suci yang seperti ini? Enggak. Tapi justru ketaatan dan kesetiaan Abraham membawa apa yang Tuhan janjikan kepada dia digenapi di dalam kehidupan Abraham. Karena kesetiaan iman Abraham, makanya imannya dikenal sampai dengan saat ini, sampai dengan kapanpun. Kita kalau buka kitab suci, kita akan lihat iman seorang Abraham yang setia dan taat membawa iman itu kekal dan abadi. Dan tidak tergoyahkan dan tidak tergantikan dengan apapun. Dalam Ibrani 11 jelas ditulis, kesetiaan iman Abraham yang pertama. Abraham tidak melihat. Ya, sama di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham hari itu tidak melihat janji Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Abraham tidak melihat bahwa dia akan melahirkan keturunan yang banyak. Abraham tidak melihat bahwa dia akan dikasih sebuah tanah dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia tidak melihat, tapi dia berjalan dengan iman. Sehingga karena dengan iman itu dia taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia hanya berpegang kepada Kristus. Dan karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, kita lihat ya, Abraham taat dan setia walaupun itu adalah tempat asing dan sudah punya orang gitu ya. Namun pada akhirnya dia bisa menempati tempat itu bahkan menjadi miliknya dan diwariskan kepada keturunannya. Ya, karena ketaatan iman Abraham. Dan apa yang tertulis dalam Ibrani juga, Ibrani 11 ayat ke-10 mengatakan bahwa ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan akan dan dibangun oleh Allah. Allah sendiri yang memberikan daerah itu, tanah terjanji itu kepada Abraham dan keturunannya. Dan karena iman, ia juga dan Sarah beroleh ketuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dan 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah ini ya, ini hal berikutnya. Abraham taat dan kesetia selain dia menantikan janji Tuhan dengan penuh berharap. Yang kedua, ketika dia sudah punya Ishak dalam masa tuanya, suatu hari ketika usia Ishak belasan tahun, Allah meminta kepada Abraham untuk naik ke gunung dan membawa Ishak untuk dikorbankan. Ya, apa yang terjadi? Abraham taat loh. Dia naik ke gunung, dia bawa anak itu, dia tidurkan di atas mezbah dan ingin dia bunuh untuk mempersembahkan kepada Allah. Tapi saat itu ketika Abraham hendak menusukkan pedangnya, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah kepada dia, jangan engkau lakukan itu, ya. Dan sudah disediakan satu ekor lembu di situ untuk dipersembahkan kepada Allah. Mengapa Allah memberhentikan tindakan Abraham untuk membunuh Ishak? Karena dia tahu hatinya. Dia tahu bahwa Abraham itu begitu setia, begitu taat kepadanya, dan bahkan anak satu-satunya yang dijanjikan diminta kembali
dia mau kasih, ya. Karena apa? Abraham percaya. Hanya percaya saja, maka dia melihat. Ya. Ayat 18 meneguhkan itu, walaupun keadaan kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya, ini janji Allah kepada Abraham. Tapi ketika Allah meminta itu, Abraham terus taat dan mau melakukan. Mengapa? Karena Abraham percaya, ya, percaya kepada Allah. Sehingga kita boleh lihat buah kesetiaan iman Abraham, hidupnya menggenapi firman Tuhan dan memuliakan Allah. Ishak lahir di masa tuanya, Abraham umur 100, Sarah umur 91. Ya, dia menjadi bapa bangsa yang besar, Israel. Ya, yang saat ini mau siapapun pasti tahu Israel itu ya. Oke, namanya masyhur sepanjang segala abad. Ya, kita tahu Abraham ini terkenal bukan hanya di Kristen ya, tapi di Muslim pun mereka tahu siapa itu Bapa Abraham. Kemudian bukan hanya di Muslim, di Yahudi, orang Yahudi juga tahu siapa itu Nabi Abraham ya. Kemudian dia menjadi teladan iman. Ceritanya, cerita Abraham yang tadi sudah saya ceritakan banyak lebar, ini menjadi teladan iman kepada siapapun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau sedikit sharing ya. Saya sungguh terinspirasi dengan cerita Bapak Abraham ini ya, dengan cerita Nabi Abraham. Oke. Kadang-kadang dalam hidup kita ya, kita seringkali protes ya, seringkali protes dalam arti begini, Tuhan, saya kan sudah melakukan ini, saya kan sudah begini, saya sudah taat kepadamu loh, saya sudah mengikuti perintahmu loh, tapi kenapa kok jadinya seperti ini? Tidak sesuai dengan apa yang saya mau, tidak sesuai dengan apa yang saya minta, tidak sesuai dengan apa yang saya doakan. Nah, seringkali begitu ya. Dan buntut-buntutnya, ketika kita marah sama Tuhan, ketika kita merasa Tuhan tidak adil dalam hidup kita, ketika kita merasa Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kita mulai tidak setia. Ya, kita mulai tidak setia. Dalam arti, ada orang-orang yang mulai tergoda untuk pindah hati ke Allah yang lain. Dalam arti dia pergi ke orang pintar, atau dia mencari jalan dengan kekuatannya sendiri, untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Terus yang kedua, ada juga yang akhirnya sekarang istilahnya tuh bukan muntaber lagi, hipertensi. Kalau muntaber tahu ya, mundur teratur tanpa berita. Nah, kalau hipertensi itu hilang pergi tanpa permisi ya dari hadapan Tuhan. Jadi udah nggak ada lagi kabar, udah kalau ditelepon nggak bisa, di WA nggak dijawab gitu ya, diajak ke persekutuan doa nggak mau, diajak berdoa nggak mau. Kayak ada satu teman saya itu, ya kecewa sekali karena Tuhan tidak mengabulkan doanya, sehingga akhirnya ngambek keluar dari persekutuan doa. Sedikit-sedikit tersinggung ya, kira-kira begitu ya. Terus marah dengan semua keadaannya. Terus merasa bahwa lebih baik mati daripada hidup. Nah, ngomongnya begitu ya. Nah, sehingga apa akhirnya imannya udah mulai perlahan-lahan pudar dalam kehidupannya. Saya kasih tahu ya, kalau kita menjadi seperti itu, tidak percaya lagi kepada Tuhan, terus kita mau percaya kepada siapa? Pilihannya hanya dua, percaya kepada setan atau percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada setan dong ya. Dan ingat, godaan setan itu banyak ya. Tipu muslihat iblis itu banyak yang berusaha untuk menjauhkan anak-anak Tuhan satu persatu. Ya, apalagi lewat permasalahan itu. Nah, salah satu orang tokoh yang sangat menginspirasi saya itu adalah Abraham. Ya, ini saya ngomong sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satunya adalah ini. Dulu waktu masih kerja kantoran, sebelum pandemi ya, sebelum pandemi masih kerja kantoran, saya kerja setengah mati, kerja pagi, siang, dan malam gitu ya. Berangkat pagi-pagi, pokoknya 6:30 pagi saya sudah harus ada di stasiun kereta. Karena saya kerja cukup jauh ya ke daerah Bekasi.
Terus kemudian pulang juga sampai di kos-kosan itu bisa jam 8 malam. Terus kemudian ongkos transport sangat besar ya, karena badan saya gemuk, terus kemudian saya kalau naik kereta, saya turun dari kereta ke kantor itu hanya ada ojek. Ya, kalau badan gemuk kayak begini naik ojek seringkali tukang ojeknya aman, yang kesenggol saya, mondar-mandir dia nyelip kiri, nyelip kanan, karena saya gede jadi saya kesundul sana sini gitulah ya. Terus akhirnya saya berpikir bahaya ya, lama-lama naik Grab terus, uang banyak yang keluar ya kalau naik Grab ya. Sehingga akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pengen dong punya mobil, beli mobil gitu ya. Nah, terus singkat cerita kerja, nggak kekumpul uang beli mobil. Kena PHK, dapat uang dong beli mobil ya. Tapi udah di PHK gitu ya, dapat uang pesangon, nah beli mobil. Terus saya mulai bilang, Tuhan, ini kok kelihatannya nggak sesuai dengan permintaan nih. Sekarang saya punya mobil tapi saya nggak punya kerjaan gitu kan. Terus akhirnya dapat kerjaan. Terus mulai dapat kerjaan. Nah, ini kelihatannya udah perfect ya. Udah wah, doa saya dikabulkan gitu ya. Saya sekarang punya mobil, saya punya pekerjaan, ya hidup mulai oke lah ya. Anda tahu kerja 9 bulan gaji saya dipotong 50%. Perusahaan di mana saya kerja nggak sanggup bayar saya. Oke, saya masih terima itu ya sambil mencari pekerjaan lain. 6 bulan kemudian bangkrut bener tuh perusahaan, akhirnya saya kena PHK kedua kali. Terus ketika kena PHK kedua kali, saya hitung-hitung penghasilan dan yang lain-lain, saya bilang, wah ini kayaknya bisa nih ya. Terus saya mulai menjalankan iman ini, iman Abraham. Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya Engkau akan memberkati kehidupanku, Engkau akan menyertai aku, dan segalanya gitu ya, pasti akan perfect. Udah, saya mulai menjalankan freelance waktu itu. Sudah punya mobil kan, sehingga bisa freelance, cari kerjaan sana sini. Kurang lebih hampir 6 bulan lewat lah ya, 7 bulan lah. Itu berjalan dengan baik ya, freelance pun bisa jalan, pelayanan juga berjalan dengan baik, penghasilan juga dapat. Tahu-tahu di Januari 2020, Anda tahu saya ditawarkan pekerjaan, terus kemudian saya pikir, wah lumayan nih kerjaannya, gajinya besar, terus kemudian posisinya cukup oke, terus saya mulai interview. Tengah-tengah interview semuanya berjalan dengan baik, ketika mau diterima apa yang terjadi? Pandemi datang. Pandemi datang di Maret 2020, akhirnya nggak jadi kerja. Terus tiba-tiba dalam waktu sesaat, singkat cerita, nganggur ya. Jangankan kerja, pelayanan juga stop. Karena semua orang takut keluar rumah, sehingga gereja juga tutup pintu gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Hari itulah saya berpikir, inilah tantangan buat kesetiaan dan ketaatan. Di kamar kos-kosan saya berlutut, saya bilang, Tuhan, kalau saya melihat hidup saya tadinya udah mulai naik tuh, hari ini kayaknya udah mulai hancur pelan-lahan deh. Ya, karena apa? Karena saya punya mobil. Betul. Ya, saya punya uang di tabungan, betul. Tapi nggak seberapa ya. Namun sekarang kalau dilihat kenyataan hidup, ke depan ini saya nggak punya penghasilan. Hancur total nih, nggak ada kerjaan, freelance juga nggak bisa jalan. Sedangkan setiap bulan saya punya living cost yang cukup besar saat itu. Sehingga apa yang terjadi, saya mulai ngobrol dengan keluarga, terus kakak saya bilang, udahlah kamu pindah tinggal sama saya. Terus saya tinggal dengan kakak saya, paling tidak saya menghemat living cost, nggak bayar kos-kosan gitu ya. Nah ketika saya tinggal dengan kakak saya berapa bulan nganggur gitu ya, kayaknya nggak enak, saya mulai jual-jualan ya, open PO, jualan makanan gitu ya. Nah kelihatannya udah mulai naik gitu ya, mulai naik. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, tiba-tiba suatu hari saya lagi masak di dapur, saya ngerasa ada yang aneh dengan badan saya, terus yang mengharuskan saya untuk pergi ke dokter. Diawali dengan bel spasi ya, wajah turun sebelah. Itu saya sudah pergi ke akupuntur berobat karena waktu itu pandemi benar ya, semua orang takut juga untuk bertemu gitu ya. Ke rumah sakit juga kalau bisa sebisa mungkin dihindari gitu ya.
Sehingga akhirnya saya cari dokter akupuntur tuh teman sendiri, akhirnya saya pergi ke rumahnya dia untuk di Cenciu ya, di Tusuk Jarum. Nah, ketika itunya udah mulai baik bel spasinya. Nah, ini penyakit yang lain. Terus kemudian saya pergi ke dokter kandungan. Sampai di dokter kandungan karena itu berhubungan dengan menstruasi ya. Jadi kalau kita biasa wanita itu setiap bulan kan menstruasi. Nah, tapi itu menstruasinya nggak berhenti udah 1,5 bulan ya. Terus tiba-tiba suatu hari lagi masak di dapur, itu saya mengalami pendarahan parah ya. Nah, terus kemudian saya ke dokter dengan enteng sih bilang, ini prediksi saya cuma 2, kamu kalau nggak pra-cancer, kamu cancer, bilangnya gitu. Wah, Anda tahu keluar dari situ saya udah nggak tahu harus berbuat apa ya. Saya bingung setengah mati. Nah, ini sama dengan kondisi banyak orang. Saya rasa bukan hanya saya, tapi banyak dari kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tantangan iman Abraham, walaupun tidak melihat, tapi dia percaya. Kalau melihat kenyataan hidupnya, kesulitan yang dia alami, sudah tua, ya sudah menopause, terus harus berjuang ke satu negara asing, berjuang bukan hanya tiba-tiba datang ke situ, sudah ada tempatnya, sudah ada rumah yang siap tinggal dia tempati, enggak, tapi dia harus berjuang untuk memperebutkan tanah itu, plus dia juga harus bekerja keras untuk mengumpulkan harta bagi semua anak cucunya, keturunannya. Apakah seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa atas kehidupan kita? Ya, saya rasa apa yang saya alami tadi banyak juga dialami banyak orang gitu ya. Masalah hidup tidak stop-stop kita alami. Apapun masalah hidup itu. Sehingga akhirnya manusia ada dalam kondisi yang seperti ini. Ya, penuh dengan depresi, kemarahan, kesedihan, kesepian, tidak ada damai, hidup dalam kepahitan, luka-luka emosional, dan kehilangan iman. Nah, itu pun yang saya alami ketika saya ke dokter, terus saya divonis demikian. Waktu itu saya pergi sendiri ke dokter, masih nyetir sendiri. Terus habis itu saya nanya sama dokter, dok saya nggak perlu opnam ya? Saya nggak tahu tindakan selanjutnya harus ngapain gitu kan. Terus dokternya bilang gini, tindakan selanjutnya nanti saya kuret dulu supaya pendarahannya berhenti. Nah, tapi untuk opnam nanti dulu kamu pergi CT scan paru-paru. Karena dia lihat saya udah sesek napas. Terus saya pergi CT scan paru-paru, keluar dari CT scan paru-paru, saya pulang ya ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, saya naik ke mobil ya. Naik ke mobil, wah, begitu tutup pintu mobil saya bingung. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Satu sisi saya sudah kehilangan pekerjaan, sekarang saya tinggal nebeng di rumah orang, terus saya udah mulai ada sedikit penghasilan. Kok saya kena penyakit yang seperti ini gitu ya? Apakah ini waktunya saya mati atau saya masih hidup nih? Saya ngomong begitu sama Tuhan. Terus nangis sendiri di mobil, saya telepon teman saya ya. Teman saya bilang begini, Mar, tenang, jangan panik. Kamu ingat kan Petrus? Saya tanya Petrus yang mana? Petrus, Rasul Petrus, dia bilang gitu ya. Terus dia bilang gini, ketika Tuhan meminta Petrus keluar dari perahunya, berjalan di atas air mendapati Yesus, kira-kira dia bisa nggak lakukan itu? Ya bisa lah, aku bilang gitu. Bisa kan? Kenapa, Mar? Karena dia fokus sama Yesus. Tapi ketika di tengah laut, ketika dia mulai merasakan hembusan angin, dia tenggelam loh. Kenapa? Karena dia panik, dia tidak lagi fokus sama Yesus, tapi dia fokus kepada badai. Nah sekarang pertanyaan saya, kamu mau fokus sama penyakitmu, sama masalahmu, atau kamu mau fokus sama Yesus? Kalau kamu fokus sama Yesus, saya yakin, Mar, kamu akan keluar sebagai pemenang. Sama seperti Petrus bisa melakukan mujizat dalam hidupnya karena dia fokus kepada Yesus. Teman saya bilang begitu, itu benar-benar kayak tamparan buat saya ya. Terus akhirnya saya pulang,
Sorenya saya terima WA dari rumah sakit. WA-nya bilang begini, Bu Maria, maaf jadwal kuret dengan dokter, kami cancel karena hasil CT scan paru-paru, kemungkinan ibu kena COVID. Wah, saya panik dong ya. Saya panik hari itu, saya ngungsi langsung ya. Dari rumah saya diungsiin, tinggal ke hotel karena takut nularin orang di rumah. Terus rumah sakit bilang gini, tapi untuk memastikan Bu, besok pagi Ibu pergi PCR. Besok pagi, kakak saya pergi jemput saya ke hotel untuk PCR. Sebelum PCR dia ngomong gini, kamu ini putih atau pucet ya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, wah saya nggak tahu ya. Terus akhirnya kita pergi PCR. Terus dia bilang, saya ikut PCR soalnya jangan-jangan saya juga kena COVID, dia bilang gitu. Karena kan dia nganterin saya bolak-balik berobat kan. Terus akhirnya udah dia ikut PCR. Hasilnya 2 hari kemudian. 2 hari kemudian yang keluar hasilnya dia dulu. Kakak saya positif COVID. Sehingga hari itu juga dia nggak boleh deket saya. Dia nggak boleh deket anak-anaknya. Terus kemudian dia bilang sama saya gini, wah kalau saya COVID, kamu pasti COVID. Kita harus cari rumah sakit lain. Karena rumah sakit itu udah bilang, kalau saya COVID, mereka nggak bisa terima. Gitu ya, udah penuh katanya gitu. Terus saya mulai berdoa, saya bilang, Tuhan, kemarin teman saya bilang saya harus fokus kepadamu. Sekarang saya mau fokus kepada Engkau Tuhan. Dan ketika saya fokus padamu, saya yakin seperti Petrus bisa berjalan di atas air, maka saya pun akan bisa mendatangkan mujizat dalam kehidupanku. Sehingga apa yang terjadi? Habis doa, saya buka WA. Ada dong ini dari rumah sakit hasil PCR. Dan Anda tahu itu mujizat pertama yang saya alami hari itu. Kakak saya positif COVID dan saya negatif. Ya. Dan saat itu juga saya dibawa ke rumah sakit UGD oleh teman, ya. Sampai di UGD akhirnya saya baru tahu kenapa kakak saya bilang saya pucat. Rupanya karena pendarahan HB saya habis. Harusnya 13, tinggal 6. Ya, dan dokter di rumah sakit itu mulai panik karena kalau itu turun sedikit lagi saya akan koma dan saya tidak akan bangun lagi. Ya. Dan rupanya yang tadi dikira CT scan paru-paru putih semua itu sampai 3 kali saya PCR dalam waktu seminggu itu 3 kali saya PCR karena dokter nggak yakin kenapa saya bisa putih semua paru-paru. Rupanya saya kena itu radang paru-paru akut, pneumonia, ya itu ya namanya itu. Dan itu pun harus diisolasi, nggak boleh bertemu dengan orang lain, harus benar-benar di kamar yang sendiri. Dan Anda tahu banyak sekali hal tantangan yang saya alami hari itu yang membutuhkan iman yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Yang pertama penyakit, yang kedua masalah keuangan, yang ketiga adalah antara hidup dan mati. Ya, sehingga hari itu ketika saya masuk rumah sakit, sudah ada di kamar perawatan dan semua tindakan sudah dilakukan. Saya datang ke rumah sakit jam 3 siang, masuk UGD, baru masuk ke kamar istirahat, kamar perawatan itu jam 1:30 pagi. Sampai di kamar, saya bengong, saya lihat kamar itu dan saya bilang, Tuhan, ini 1 malam bayar berapa ya? Saya udah nggak punya uang. Saya punya asuransi tapi hanya mengcover kelas 1 gitu ya. Sedangkan saya harus masuk ke kamar isolasi, masuk di kamar VIP dengan biaya yang cukup tinggi. Terus kemudian saya bertanya sama Tuhan, apakah ini jadwalnya, ini udah saatnya saya mati atau bukan gitu ya. Kalau saya waktunya mati, biarlah saya tidur, saya nggak usah bangun lagi sehingga saya nggak ngasih repot orang lain gitu ya. Apalagi ditambah kondisinya saat itu, papa saya kena stroke yang kedua kali dan dia nggak bisa bangun lagi di tempat tidur. Sehingga mama saya setiap hari 24 jam full jaga papa di rumah. Makanya saya nggak bisa kasih tahu mama saya juga kalau saya sakit kanker dan ada di rumah sakit. Mama saya sama sekali nggak tahu. Nah, dengan demikian, Anda tahu malam hari itu tiba-tiba di dalam kamar yang sepi saya sendirian, Tuhan berbicara kepada saya seperti ini. Di dalam Yesaya 41 ayat 13, Tuhan katakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, Tuhan katakan sekali lagi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut,
akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu teman-teman terkasih, malam itu Tuhan katakan ini jelas sekali ke dalam batin saya, bahwa kamu jangan takut Maria, aku Tuhan Allahmu, dan akulah yang akan menolong engkau. Firman ini begitu meremah ya saat itu dalam batin saya, bahkan ada satu pujian yang malam itu teringat dalam batin, dan saya nyanyikan itu bukan hanya malam itu, tapi sepanjang saya ada di rumah sakit. Lagunya seperti apa? Lagunya adalah seperti ini. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Anda tahu, menyanyikan pujian ini sampai saat ini masih menggetarkan hati saya. Karena begitu besar pertolongan Tuhan yang Dia lakukan dalam hidupku. Dan apa yang saya sampaikan kepada Anda ini bukan hanya satu teori atau salah satu pengetahuan saja, tapi praktek iman yang saya lalui bersama dengan Tuhan. Mudah bagi kita untuk mewartakan firman Tuhan, tapi mempraktekannya dalam kehidupan kita, ini yang butuh perjuangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya. Karena Dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan Anda dan saya. Sesulit apapun hidupmu yang hari ini Anda lalui, begitu besar pergumulanmu yang hari ini Anda temui, hanya satu jawabannya: berpegang kepada Yesus, karena Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dalam hatimu, Yesus memberiku
yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat setiap orang yang sungguh percaya kepadanya dan mau berjalan bersama Dia di dalam kehidupan ini. Karena itulah janji Tuhan. Sebab berjalan dengan iman artinya membawa kita melihat segala sesuatu itu dapat terjadi walaupun tidak mudah. Ya, sehingga memang taat dan setia di dalam iman butuh effort, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh susah. Sehingga itu dapat terbukti. Namun harus percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kejadian yang saya sakit kemarin itu, Anda tahu keluar rumah sakit, ya. Oh, yang pertama saya tanya dulu, Tuhan, apakah ini waktunya saya mati atau bukan? Tiba-tiba ada yang telepon saya besokannya. Terus dia bilang begini, Maria, please don't die. Dia ngomong gitu, please don't die. Ya. Terus saya ketawa kan, terus saya bilang gini, ini serius gua ngomong ya. Lu jangan mati. Ini bukan saatnya lu mati. Lu belum saatnya mati. PR lu masih banyak, Ci. Kalau nanti PR-mu udah selesai, lu mau mati terserah lu. Dia ngomong gitu ya. Sehingga apa yang terjadi saat itu saya merasa apa Tuhan ngomong ya sama saya bahwa ini bukan saatnya lu mati. Ya. Terus akhirnya saya sambil bercanda dengan dia. Terus teman saya yang kasih cerita mengenai Santo Petrus itu, dia WA call. Terus dia bilang gini, Mar, gue berdoa sama Tuhan ya. Dan Tuhan mau lu sembuh. Tuhan mau lu sembuh. Lu harus bisa sembuh, lu pasti bisa sembuh. Lu gak usah banyak pikir, Mar. Gak usah banyak pikir mengenai banyak hal, terutama mengenai uang. Biaya rumah sakit lu pasti akan lunas. Dia bilang gitu. Ya, terus kemudian akhirnya apa? Ya, saya merasa yakin bahwa saya harus sembuh. Dan saya menjalani pengobatan kanker kurang lebih itu di rumah sakit 1 bulan. Setelah itu ada hampir setahun ya. Itu gak mudah buat saya. Dan saya berjuang untuk itu karena saya yakin saya pasti sembuh. Ya. Iman itu tidak hanya berbicara mengenai percaya, tapi iman itu juga harus berserah dan berharap. Dan iman tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu bisa, tapi Tuhan itu akan. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, sehingga saya mulai mengubah doa saya. Tuhan, kalau memang ini bukan saatnya saya mati, saya akan sembuh. Dan saya ingin supaya saya sembuh total, Tuhan. Supaya saya nggak merepotkan orang lain. Dan Engkau sendiri tahu keterbatasan saya. Tapi, biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Namun kalau Engkau memberikan salib penyakit ini untuk harus aku pikul seumur hidupku, dan doaku tidak dikabulkan, maka kamu tetap Allahku. Ya. Hari itu saya berdoa. Saya percaya Engkau adalah Allahku. Dan walaupun Engkau tidak mengabulkan doaku, Engkau tetap adalah Allahku. Dan saya berjalan dengan itu. Berjalan setiap hari, berjalan dengan iman dan taat, ya melihat mau terjadi apa enggak, mau sembuh atau enggak, mau yang terbaik terjadi dalam hidup saya atau enggak. Yang penting saya menjalani hari demi hari dan berharap segala sesuatu terjadi yang terbaik. Up and down and shake gitu ya. Namun apa yang terjadi kalau melihat kejadian itu sudah 2020 menjelang 2021, ini 2023, 2 tahun yang lalu sudah sekian tahun berjalan sampai dengan hari ini. Saya boleh ngomong sama Anda, hidup saya baik-baik saja. Bahkan jauh lebih dari baik. Ya, tidak berkekurangan sesuatu pun. Saya bukan menjadi orang kaya. Saya bukan menjadi superwoman. Saya bukan menjadi siapa-siapa. Saya tetap Maria yang dulu, tapi saya tidak hidup berkekurangan. Saya tidak hidup
di dalam sakit penyakit yang membawa saya ada dalam kondisi nggak bangun lagi. Saya tetap bisa melakukan kegiatan aktivitas saya seperti sebelumnya, dan saya dinyatakan bersih dari kanker. Ya, Tuhan tidak berjanji muluk-muluk kepada kita, tidak. Tuhan tidak bilang bahwa ikut saya kamu akan hidup bagaikan pangeran. Kamu akan hidup bagaikan seorang raja. Kamu akan hidup begini, tidak. Tuhan juga tidak menjanjikan ikut saya kamu akan jalan di atas karpet merah bertaburkan bunga. Tidak. Tapi Tuhan menjanjikan siapa yang mau ikut dia, percaya, taat, dan setia kepadanya, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan. Mengapa kita perlu percaya kepada dia? Karena apa? Karena Tuhan itu terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Ya, catat ini baik-baik. Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Karena Ia terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita. Dan itulah Tuhan. Ya. Ada sebuah cerita. Seorang tukang tahu, tiap hari dia pergi ke pasar jualan tahu. Dia bikin tahu sendiri, dia pergi ke pasar jualan tahu. Tukang tahu ini kalau ke pasar naik angkot ya, kayak di Jakarta ya, naik angkot di depan rumahnya yang tiap hari lewat, di depan gang rumahnya jam 5 pagi. Tukang tahu ini seorang Kristen ya. Dia berdoa sama Tuhan setiap hari sebelum dia pergi ke pasar. Dia minta berkat, dia minta perlindungan, dia minta supaya Tuhan jaga dia ya, supaya usahanya laku dan semuanya. Suatu hari sudah melakukan doa, dia keluar seperti biasanya dari rumah, pikul semua dagangannya. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba sebelum sampai ujung gang, dia jatuh ke sandung. Dagangan yang dia bawa jatuh semua dan berantakan, hancur berantakan. Sehingga hari itu tukang tahu ini nggak bisa jualan. Terus dia kembali ke rumah sambil marah-marah, sambil jalan terseok-seok soalnya kakinya terkilir. Terus sampai di rumah dia lagi marah-marah gitu ya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kamu nggak adil. Kamu kan, tadi aku udah berdoa, minta kamu untuk lindungin, minta kamu untuk berkati. Tapi kenapa hari ini kok engkau tidak memberkati saya? Engkau tidak melindungi saya, dan bahkan engkau membiarkan saya mengalami kecelakaan. Lagi tengah-tengah berdoa begitu, tiba-tiba pintunya ada yang gedor ya. Rupanya yang gedor ini panik ya. Nah, si tukang tahu ini buru-buru lari ke pintu, pengen tahu siapa yang gedor pintunya. Rupanya yang ketok itu adalah ibu tetangga. Ibu tetangga begitu ngelihat mukanya si tukang tahu, ibu tetangganya langsung ngomong gini, aduh Pak, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, Bapak ada di rumah ya. Saya khawatir sekali, saya takut sekali ketika mendengar kabar. Terus si bapak tukang tahu ini kan nggak tahu apa-apa ya. Dia bilang gini, ngapain sih Bu? Masih subuh datang ke rumah orang, gedor rumah kayak begitu gitu ya. Emang dengar kabar apa sih tuh? Gitu loh, sampai lihat muka saya aja seneng bener gitu. Terus si ibu tetangga bilang gini, Pak, jangan marah-marah. Ya, Bapak harus bersyukur sama Tuhan. Terus si tukang tahu, bersyukur sama Tuhan. Bagaimana bisa? Orang hari ini saya jatuh, saya nggak jadi jualan, dagangan saya hancur semua gitu kan. Terus si ibu ini bilang gini, Bapak tahu mengapa saya buru-buru datang ke rumah Bapak gedor-gedor begini? Karena saya pingin mastiin Bapak itu ada di rumah atau sudah naik angkot. Kalau Bapak ada di rumah berarti aman. Tapi kalau Bapak naik angkot nih, berarti saat ini nih Bapak udah mati kecelakaan. Itu angkotnya kecelakaan dan satu mobil mati semua. Saya nggak tahu siapa yang ada di mobil itu. Yang saya tahu Bapak biasanya naik mobil itu. Makanya saya buru-buru datang ke sini untuk memastikan apakah Bapak di angkot atau di rumah. Dan rupanya Bapak masih di rumah. Bersyukur Pak, Tuhan melindungi Bapak. Mendengar itu, Anda tahu si tukang tahunya langsung berlutut di depan ibu itu. Dia berlutut dan dia menangis. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus ampunilah aku. Karena aku tidak melihat pertolongan-Mu. Aku tidak melihat berkat-Mu dalam hidupku.
yang aku lihat hanya masalahku. Sehingga aku nggak sadar bahwa Engkau itu ada, Engkau hadir, dan Engkau nggak pernah salah di dalam kehidupanku. Dan Anda tahu, pagi itu Tuhan punya cara untuk melindungi dan memberkati si tukang tahu ini. Sehingga saya mau katakan kepada Anda, Tuhan juga punya cara untuk memberkati kehidupan Anda. Jadi, jangan takut, jangan khawatir. Teruslah setia untuk menjalani hidupmu dan beriman kepada Allah. Karena ini yang dikatakan, berjalan dalam kesetiaan dalam iman. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini janji Tuhan. Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu artinya kedamaian, sukacita, yang lebih dari segala hal ada di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Baik, semoga apa yang saya berikan kepada Anda hari ini bisa menginspirasi, membawa kita untuk terus berjalan di dalam iman percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Saya kembalikan kepada WL. Kepada Bu Tuti ya. Ya, tes. Ya, terima kasih. Tadi boleh manggil Maria ya. Terima kasih Maria. Saya percaya sharing hari ini menyentuh banyak orang yang mendengarkan. Karena sering sekali kita itu bersungut-sungut, sering kali kita ada masalah sedikit aja sudah ngomel-ngomel. Mendengarkan tadi kesaksian dari Maria, belum ada apa-apanya yang kita alami gitu ya. Jadi sungguh saya percaya yang menjadi kesaksian Maria hari ini pasti menjadi peneguhan bagi semua kita yang mendengarkan. Terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita akan foto bersama dulu ya. Oh, ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan di online. Ini bertanya apakah kesetiaan dan iman adalah usaha kita ataukah harus rahmat Allah? Apa yang kita lakukan agar kita bisa setia dan beriman? Kesetiaan dan iman itu adalah rahmat Allah, ya. Tanpa rahmat Allah tidak akan pernah bisa. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa setia dan beriman? Hanya satu jawabannya, melekatlah kepada pokok anggur yang benar. Disitulah sumber kehidupan, ya. Sehingga supaya bisa taat dan setia dan terus berjalan dengan iman, ya harus melekat kepada Yesus. Kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih Maria. Kita foto dulu ya. Felix boleh bantu foto? Ya. Nanti kita foto sendiri ya. Oke, kita mau lanjutkan dengan doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan dengan doa. Kita berdoa syafaat dan pertama-tama
Mari kita tumpangkan tangan, kita berdoa untuk Maria. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Saat ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Maria yang telah Engkau kirimkan di tengah-tengah kami. Kami telah mendengar apa yang menjadi pergumulannya. Kami telah mendengar Tuhan betapa baiknya Engkau di dalam hidup dia. Kami juga percaya Tuhan apa yang menjadi kesaksiannya boleh menjadi peneguhan bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa untuk Maria Tuhan. Kami percaya Engkau punya banyak rencana bagi dia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai dia seumur hidup dia. Tuhan, Kau dengarkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Apa yang dia perlukan Tuhan. Di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Sekiranya Tuhan jika kami boleh memohon kepada Engkau. Biar Kau berikan setiap apa yang menjadi kebutuhan dia. Kau berikan pekerjaan Tuhan yang diinginkan. Saudara-saudara sekalian, Efesus 1 ayat yang baik. Sehingga dia boleh terus di dalam hidupnya melayani Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Kau punya banyak cara untuk menolong dia. Tuhan, kami menyerahkan Maria, setiap pergumulannya, hatinya, masa depannya, pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, karena doa kami ya Tuhan. Silahkan Diani untuk melanjutkan. Kami masih tetap berdoa dan datang kepadamu ya Allah Bapa, Allah Putra juga Allah Roh Kudus. Bapa, saat ini kami bersama-sama bersatu hati ya Bapa, datang kepadamu. Kami mengucap syukur kembali Tuhan atas Maria yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Sharingnya yang begitu meneguhkan kami semuanya Tuhan. Betapa Engkau Bapa yang mencintai setiap anak-anak-Mu. Betapa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau memegang tangan kami masing-masing Tuhan. Tidak terlewatkan yang ada di sini maupun yang ada berada di Zoom. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hari ini kami bersatu hati datang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Paus kami, Bapak Uskup, para imam, para suster, para pekerja awam-Mu. Tuhan, kami serahkan para pekerja awam-Mu ini, juga Bapak Paus, para rohaniwan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka di antara kami Tuhan. Kami percaya Engkau melengkapi dengan setiap kasih-Mu Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Paus Tuhan, di mana semua apapun Tuhan diambil keputusan dari beliau. Engkau berikan kebijaksanaan kepada Bapak Paus kami. Engkau berikan kesehatan kepada beliau Tuhan. Juga setiap para imam Tuhan yang khususnya bekerja di pelosok-pelosok di Indonesia Tuhan maupun di negara-negara terpencil. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, tetapi Engkau lebih tahu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon. Kami juga berdoa bersatu hati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kalau sore hari ini Engkau telah menyembuhkan Maria Tuhan, kami juga percaya Engkau pasti menyembuhkan saudara-saudara kami yang sungguh setia, yang sungguh percaya, yang sungguh mohon kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang sakit, yang kami kenal, yang menitipkan setiap doa-doanya kepada kami semuanya, juga kepada saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin tidak kami kenal, tetapi mereka juga Tuhan berdoa memohon kepada Engkau untuk kesembuhannya. Tuhan, kami bawa mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarkan melalui proses kesembuhan ini Tuhan, mereka tetap merasa sukacita, damai di dalam Engkau. Kami serahkan juga finansial mereka. Kami serahkan juga setiap dokter yang merawat mereka. Biarlah setiap dokter yang merawat mereka Tuhan, Engkau berikan juga kesabaran Tuhan. Juga untuk keluarga yang merawat mereka, Engkau juga berikan kesabaran. Sehingga pada saat mereka semua sembuh Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kesembuhannya ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon.
Kami juga berdoa untuk PD kami, PD KKIHS yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan selalu membimbing kami semuanya Tuhan. Setiap tim yang telah Engkau berikan kepada PD KKIHS ini, biarlah kami boleh Tuhan bahu-membahu membawa PD ini kepada setiap orang yang mau mengenal Engkau Tuhan. Jadikan kami pembawa damai, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam dunia-Mu Tuhan, supaya kami boleh membawa PD ini di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal Engkau. Biarkan kami selalu bersatu hati Tuhan, jangan biarkan setiap permasalahan yang ada Tuhan, memecahkan Tuhan tim PD KKIHS ini. Kami percaya Tuhan, PD ini milik-Mu, Engkau yang akan merawat, Engkau yang akan menyiram Tuhan, melalui tim yang ada ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia dan bangsa Singapura, juga untuk perdamaian dunia. Tuhan, kami serahkan setiap para pemimpin negara di dunia ini. Engkau berikan mereka juga Tuhan kebijaksanaan-Mu, sehingga apapun keputusan-keputusan yang diberikan, sungguh-sungguh semua untuk kebaikan rakyat mereka masing-masing. Khususnya Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sungguh-sungguh Tuhan memasuki tahun-tahun politik yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tuhan sudah mulai. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada siapapun Tuhan yang akan mencalonkan nanti menjadi pilihan-Mu Tuhan, dan membawa bangsa Indonesia, bangsa yang boleh lebih mengenal Engkau, bangsa yang terberkati Tuhan. Juga di mana kami tinggal ini di Singapura Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa ini dengan segenap kasih-Mu. Semakin banyak orang-orang Singapura ini lebih mengenal Engkau Tuhan, melalui apapun ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan penyertaan-Mu. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, yang berada di tengah-tengah kami saat ini, maupun yang berada di Zoom. Jadikan kami Tuhan menjadi keluarga yang Engkau berkati Tuhan, keluarga yang boleh membawa damai Tuhan, keluarga yang boleh membawa sukacita pada setiap orang yang kami temui. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak kami, pasangan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, khususnya anak-anak kami Tuhan, mungkin yang bekerja, mungkin yang mencari, belum mempunyai pasangan Tuhan, kami serahkan dalam Engkau Tuhan, ataupun siapapun Tuhan keluarga kami ini Tuhan, kami serahkan dalam penyertaan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang akan menyertai keluarga kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon. Akhirnya kami menyerahkan acara kami untuk Juli yang akan datang, kami mengadakan SHDR Tuhan. Kiranya kami percaya Engkau akan menyertai kami. Undangan-undangan udah ada beberapa yang kami kirim Tuhan. Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang akan memberikan kelembutan hati pada setiap orang yang menerimanya. Kami serahkan Tuhan setiap tim yang dari Jakarta maupun tim yang di Singapura ini. Biarkan mereka bekerja sama dengan baik, dan Engkau akan mengirimkan setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa, kami mohon. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman-Mu yang begitu meneguhkan bagi setiap kami. Bantu kami ya Bapa untuk berjuang di dalam hidup ini, karena kami tidak kuat jika kami berjalan sendirian. Tetapi bersama Engkau kami mampu untuk melewati setiap persoalan yang kami hadapi, setiap pergumulan kami masing-masing, setiap persoalan atau apapun Tuhan yang sedang kami alami, maupun yang mungkin akan kami alami. Bapa, bantu kami, Allah Roh Kudus, sertai jalan-jalan kami di dalam berjuang di dalam hidup ini, agar pada akhirnya nanti ketika mahkota kehidupan itu boleh kami dapat, kami boleh berkata, terpujilah nama-Mu. Kami boleh berkata, Engkau Allah yang ajaib. Kami boleh terus berkata dan beriman kepada Engkau. Engkaulah Allah yang menjadi tujuan kami. Berkati perjalanan hidup kami Tuhan yang masih harus berlanjut. Sertai setiap kami, gandeng tangan kami, baik kami yang berada di sini maupun
mereka teman-teman kami yang berada di Zoom Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan segala yang kami perlukan Tuhan, untuk terus beriman kepada Engkau. Kami mau pegang tangan-Mu, Allah Roh Kudus, di dalam menjalani dan berjuang hidup kami yang akan datang. Sekarang kami telah selesai, hampir selesai persekutuan doa ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah selesai di dalam hidup kami sampai kepada Maranatha. Biarlah Tuhan, sore hari ini kami bersyukur dan bersyukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau memberikan peneguhan kepada kami, maka kami boleh beroleh kekuatan yang baru hari ini. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, saya akan bacakan pengumuman. Ya, pertama-tama kami dari PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Cumena atas kesediaan dan waktunya untuk memberikan renungan pada hari ini. Thank you. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang di onsite ini, ya, ataupun yang hadir melalui online. Terima kasih. Ya, silahkan boleh langsung datang. Misa Jumat pertama dan adorasi Sakramen Maha Kudus diadakan pada tanggal 2 Juni pukul 8 malam bertempat di Gereja Saint Bernadette Church. Misa akan dipimpin oleh Romo Sambodo SSCC. Silahkan untuk memfoto flyer ini dan membagikan kepada teman-teman Indonesia Katolik di Singapura ini. PD siang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni pukul 2.30 dengan waktu yang sama bersama Romo Rusdi Santoso SSCC. Dengan tema We Are the Body of Christ. Romo Rusdi akan hadir di tempat ini ya, jadi secara on-site. Untuk yang berada di luar Singapura akan kami bagikan untuk meeting password dan meeting ID dan passwordnya. KKIHS mengadakan SHDR, Seminar Hidup dalam Roh, yaitu pada bulan Juli tanggal 21 sampai 23 Juli. Dengan tema yaitu I am the light. Silahkan untuk mendaftarkan diri, tempat yang terbatas. Ada harganya $35 untuk umum dan untuk student special price. $25. Silahkan untuk menghubungi Jovita atau saya. Lansia. Lansia seperti student ya. Apakah ada umat baru yang pertama kali hadir di sini? Ada? Oh, yuk kita mau kenalan. Ya, nggak apa-apa di situ aja. Kita cuma mau tanya siapa namanya. Siapa namanya? Terus sedang apa di Singapura? Lalu ke sini diajak oleh siapa? Ini aja ya. Yang biru lebih panjang. Ya, silahkan. Halo semuanya, nama saya Febri. Saya diajak ke sini sama Ci Jane. Pertama kenal sama Ci Dede ya. Oke. Saya waktu itu kenal sama dia karena saya kebetulan agentnya dan kita sama-sama Katolik. Ya, jadi memang tinggal ya di Singapura ya. Memang tinggal di Singapura. Oke, selamat bergabung Febri. Makasih. Ini mama saya. Mama. Kebetulan pas di sini. Tapi nggak tinggal di sini. Oke, selamat bergabung Tante. Iya, next time.
Halo. Nama saya Evelyn. Evelyn. Saya sudah di sini sudah dari tahun 1993 sudah di Singapura. Sudah lama ya. Tapi ikut Persekutuan. Indonesia punya Mas. Baru sekali ini. Ini yang baru sekali. Sering ke Mas. Oke. Misa. Ya. Tapi Indonesia punya misa mulainya 2 tahun ini baru sering pergi. Iya, karena pandemi kemarin ya. Kebanyakan di bahasa Chinese punya. Kita nggak bisa kalau Chinese. Bahasa Indonesia saya kurang. Iya, selamat bergabung Ibu Evelyn. Iya. Lao sư. Wah, jadi nanti kita ngomongnya doa pakai bahasa Mandarin ya. Oke. Silakan. Halo, saya Jani. Untuk tempo hari saya waktu ikut retret ke sini. Iya, rekoleksi ya. Belum pernah kenalkan diri. Saya jadi sekarang udah lebih sering di Singapura. Tapi anak saya sih udah lama dari tahun 2015 sudah di sini. Jadi satu-satu ke Singapura dari high school. Ada 3 anak saya. Jadi sekarang jadi semenjak corona juga jadi saya lebih banyak di Singapura. Dan sebelumnya kan saya nggak gitu betah ya di Singapura ya. Sekarang betah. Mudah-mudahan betah. Ya dulu kan saya kan sering bolak-balik ya, keluarga juga banyak di Jakarta. Tapi karena sekarang saya di sini juga udah ya itu gara-gara corona itu ada bagusnya juga sih sebenarnya. Jadi lebih dekat sama anak juga. Karena saya udah besar semua udah kerja. Terus yang paling kecil juga udah SMA di SMU kan. Jadi nggak perlu saya lagi yang ngurus. Jadi ya tapi saya banyak kenal teman-teman ya kan di sini jadi ya lebih betah gitu. Oke. Ya, terima kasih Jani, selamat bergabung ya. Nanti kita bertemu kembali. Oke, sekarang kita sudah selesai ya persekutuan doa kita pada hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup dengan satu lagu sembari kolekte diedarkan. Bulan ini, bulan Maria, mari kita Mari kita memberikan penghormatan kepada Dia dengan puji-pujian. Buat yang ada di Zoom, terima kasih ya sudah bergabung. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya.
sampai bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan salam dong yang ada di Zoom. See you, bye-bye. Kita yang di sini foto lagi.